Selamat pagi anak-anakku sekalian, jumpa lagi di materi pembelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas tentang daring ya. Daring. Eh, ini gara-gara pandemi kita sudah sering mendengar kata daring, tapi kita akan lebih dalami ya, apa itu daring. Baik, anak-anak sekalian, apa sih daring itu? Jadi istilah daring ini tadi Babe sudah bilang ya, sering sekali digunakan pada beberapa waktu belakangan ini, terutama masa pandemi ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring, namun kita nggak tahu daring itu apa sih. Nah, mungkin secara tidak sadar kamu sudah melakukan suatu secara daring, namun tidak mengetahui arti dari kata daring. Baik, kita dalami ya anak-anak sekalian. Pengertian daring. Daring itu apa sih? Nah, daring adalah kata berupa akronim dari frasa. Jadi penggalan kata dalam jaringan. Jadi daring itu dalam jaringan. Makna daring adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Kemudian kata jaring yang ada pada frasa dalam jaringan mengarah kepada internet. Jadi jaringan ini identik dengan internet. Kemudian secara sederhana boleh juga ya, daring ini padanan katanya atau persamaan katanya adalah online. Kegiatan yang dilakukan secara daring sudah pasti membutuhkan jaringan internet yang mendukung seperti ponsel, komputer, laptop, tablet, dan lain-lain. Berikutnya, jenis-jenis komunikasi secara daring. Jenis komunikasi secara daring berdasarkan medianya. Jadi alatnya dibagi menjadi, pertama ada yang namanya komunikasi sinkron chat, yang kedua komunikasi asinkron chat, yang ketiga komunikasi sinkron call, yang keempat komunikasi sinkron video call, dan yang terakhir komunikasi asinkron video call. Baik, kita bahas satu persatu. Komunikasi sinkron chat itu adalah komunikasi yang dilakukan melalui internet tetapi hanya berupa pesan teks. Jadi kamu yang biasa menggunakan WhatsApp, walaupun sekarang WhatsApp bisa video call ya anak-anak, ada Line, SMS, Telegram, dan semacamnya. Obrolan-obrolannya ini langsung ya, biasanya kita ngobrol, kita chat, nah dalam bentuk teks. Nah, dari dulunya ini seperti Line itu sudah tua banget anak-anak, itu bentuknya dalam bentuk teks. Ya kesini-sinilah baru ada gambar, video call, dan lain-lain. Kalau dulu hanya berbentuk chat. Nah, komunikasi yang dalam bentuk chat ini namanya komunikasi sinkron chat. Kemudian yang kedua, komunikasi asinkron chat. Sebenarnya komunikasi asinkron chat ini hampir mirip lah dengan yang tadi ya. Nah, fungsinya sama, mengirim pesan teks kepada seseorang yang diajak komunikasi. Akan tetapi bedanya adalah kalau asinkron chat ini, daringnya ini, chatnya ini tertunda. Jadi tidak langsung tektok, tidak langsung dijawab. Ya, tidak langsung dijawab. Tapi biasanya dikirim, nah baru kemudian setelah pesan diterima beberapa jam, bahkan ada yang sampai beberapa hari baru dijawab. Nah, contohnya asinkron chat ini seperti bertanya ketika dilakukan webinar atau diskusi. Jadi kita ada dalam suatu forum diskusi, nah, ada pertanyaan, biasanya di chattingnya itu langsung tanya, nah baru terjawab nanti setelah ditampung dan dijawab setelah webinar itu selesai. Itu namanya komunikasi asinkron chat. Kemudian yang ketiga namanya komunikasi sinkron call. Jenis komunikasi daring ini adalah komunikasi di mana seseorang bisa berkomunikasi melalui sambungan telepon yang harus menggunakan internet. Komunikasi ini tidak terbatas waktu ya, dan jarak, jadi dimanapun kita bisa. Nah, aplikasi yang digunakan tentu harus ada fitur teleponnya. Kalau untuk sinkron call, karena bentuknya call, kita berbicara langsung. Ini sudah kita lakukan anak-anak
si masa pandemi kemarin kita kenal namanya Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Banyak sekali ya aplikasinya. Kemudian komunikasi sinkron video call. Kalau komunikasi daring jenis ini jauh berbeda dari komunikasi sinkron call yang tadi, karena dapat berkomunikasi dengan seseorang melalui suara. Nah, namun membedakan dari komunikasi sinkron video call ini, terdapat fitur video yang bisa memperlihatkan wajah. Jadi kita kalau tadi hanya suara, kalau yang ini sudah tampil wujudnya, manusianya kelihatan gitu ya. Kemudian yang kelima, ada yang namanya komunikasi asinkron video. Nah, komunikasi ini sama dengan komunikasi sinkron video, namun perbedaannya dari komunikasi asinkron video adalah seseorang hanya mengirimkan bentuk komunikasi berupa video. Contohnya yang sedang kalian lihat sekarang ini, ya. Bentuknya video, ada tulisan, sebetulnya harusnya bisa Babe menampilkan muka Babe gitu kan. Nah, tapi hanya satu arah, ya. Jadi hanya satu arah. Nggak terjadi dua arah komunikasi antara Babe sekarang yang berbicara dengan kalian ya. Karena di sini Babe hanya mengirimkan video. Kemudian responnya itu ya nanti belakangan. Kemudian komunikasi asinkron video ini biasanya digunakan untuk guru-guru yang membuat materi pembelajaran seperti yang sekarang kita lakukan dalam bentuk video. Guru tersebut akan mengirimkan video tersebut kepada siswa-siswanya. Kalau dulu kita menggunakan Google Classroom misalnya ya. Atau yang di SD masih menggunakan WA, kemudian dikirimkan, diupload dulu di YouTube, baru ditonton. Baik, anak-anak berikutnya, selain itu terdapat komunikasi daring berdasarkan cara berkomunikasinya. Kalau tadi berdasarkan medianya, yaitu kalau dalam komunikasinya ada komunikasi formal, ada komunikasi informal, komunikasi daring non formal, komunikasi kelompok, dan komunikasi untuk pekerjaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama namanya komunikasi daring formal. Nah, komunikasi daring formal adalah komunikasi yang dilakukan dalam keadaan formal. Jadi resmi. Biasanya komunikasi ini dilakukan ketika ada suatu kepentingan atau sebuah keharusan untuk melakukan komunikasi daring formal. Contoh komunikasi daring formal seperti melakukan webinar, belajar ya, pembelajaran atau dalam forum rapat. Kita dari mulai tingkat bawah sekarang dengan pandemi ini sampai tingkat di DPR juga pernah melakukan seperti ini. Kemudian ada komunikasi daring informal ya. Komunikasi daring informal adalah kebalikan dari komunikasi daring formal. Komunikasi ini dilakukan untuk melakukan interaksi yang tidak selalu ada maksud atau tujuannya ya. Biasanya komunikasi ini tidak memiliki topik yang pasti atau tidak terencana. Contohnya seperti seorang ibu yang menghubungi anaknya karena ingin menanyakan kabar atau keadaan anaknya. Ini kan informal ya, daring tapi informal. Atau mungkin ketemu teman yang lama gitu, karena pandemi tetapi di luar sana. Nah, itu juga informal. Kita hanya nanya say hello saja, apa kabar dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 komunikasi daring non formal. Komunikasi daring non formal adalah komunikasi yang dilakukan di luar acara yang formal atau resmi. Jika komunikasi non formal dilakukan dalam situasi resmi, biasanya orang yang diajak berkomunikasi adalah kerabat atau yang memiliki hubungan dekat. Kemudian ada komunikasi daring kelompok. Jenis komunikasi daring selanjutnya adalah komunikasi daring kelompok. Sesuai dengan namanya, komunikasi ini dilakukan secara berkelompok. Komunikasi ini biasanya dilakukan di dalam sebuah kelompok yang terdiri dari grup sebuah aplikasi atau platform. Nah, komunikasi daring kelompok ini bisa ada grup ya, grup PA, grup lain dan sebagainya ya, hanya kelompok itu tersebut. Nah, biasanya TikTok langsung di situ. Kemudian ada komunikasi daring untuk pekerjaan. Komunikasi daring untuk pekerjaan adalah komunikasi yang bersifat pribadi dan penting. Ini menyangkut hal-hal pekerjaan. Komunikasi ini dilakukan untuk keperluan pekerjaan. Komunikasi ini bisa menggunakan aplikasi atau platform pribadi atau bisa juga menggunakan platform pribadi yang disediakan oleh perusahaan. Seperti sebuah aplikasi website atau email atas nama perusahaan ya.
Jadi ini tidak umum, tapi kelompok-kelompoknya yang lebih resmi, yaitu khusus untuk pekerjaan. Kemudian komponen untuk mendukung komunikasi daring ini ada beberapa hal yang diperlukan. Sebelum komunikasi daring dapat berjalan, tentunya dibutuhkan komponen-komponen untuk menunjang. Di antaranya adalah pertama, tentunya harus ada komponen perangkat lunak atau softwarenya. Kita pernah bahas software. Komponen ini berguna untuk menjalankan sistem untuk keperluan komunikasi daring. Komponen ini berfungsi untuk menjembatani komponen-komponen lain. Program yang digunakan untuk komponen perangkat lunak ini seperti Google, ada Skype, ada web konferensia, ada Zoom, ada Google Meet ya yang dari Google dan lain-lain. Banyak sekali anak-anak. Terutama kemarin di masa pandemi bermunculan ya software-software yang digunakan untuk daring. Kemudian komponen perangkat keras atau hardware. Nah, tentunya komponen perangkat keras ini adalah komponen yang terlihat ya, biasa digunakan secara langsung oleh manusia. Ini kita menggunakan bisa laptop, bisa komputer PC, bisa ponsel, ada mikrofonnya tentunya ya. Mikrofon itu bisa ada yang eksternal, ada yang internal, kemudian kita menggunakan headset serta perangkat pendukung lainnya seperti speaker, kemudian ada kamera ya, web kamera, bahkan sudah pakai lighting karena ada yang pakai background segala macam. Nah, yang terakhir adalah kelompok nalar atau akal atau brainware. Komponen perangkat nalar ini kita sudah bahas, atau akal adalah seorang manusia kita ya yang menjalankan komponen lainnya sehingga kehadiran komponen ini sangat dibutuhkan untuk jalannya komunikasi daring. Anak-anak, kelebihan dan kekurangan komunikasi daring ini tentunya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan komunikasi daring diantaranya terdapat beberapa kelebihan ya. Yang pertama, menghemat waktu. Ya, dengan kita daring itu kita tidak usah jalan, tidak usah keluar bermacet-macetan, bisa di rumah. Ini tentunya menghemat waktu ya. Yang jelas tentunya harus ada internet agar bisa komunikasi ini berjalan. Ya. Jadi kita tidak perlu lama-lama mengirimkan pesan atau video, jadi kita langsung komunikasi daring ini. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan di mana saja. Nah, komunikasi daring, komunikasi yang bisa dilakukan di mana saja selama internet terhubung. Jadi sekarang jangan heran orang rapat bisa di mobil, ya, di jalan, di mana. Yang penting ada koneksi internet. Kemudian yang ketiga, hemat biaya. Ini relatif anak-anak. Tadi yang seperti Babe disampaikan ya. Jadi untuk melakukan secara daring ini tak perlu memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan jarak jauh. Kalau kita jaraknya jauh, kita terbang dulu, berangkat dulu, kita berkumpul di satu tempat, tapi dengan hanya membutuhkan koneksi biaya internet saja, kita bisa langsung mengadakan rapat, seminar, dan lain-lain. Kemudian kekurangan komunikasi daring. Kekurangannya ini juga ada. Yang pertama, membutuhkan perangkat atau aplikasi tertentu ya. Tentunya ini harus ada mutlak. Jadi tanpa ini nggak bisa, kurangan. Kemudian kalau kita ingin melakukan komunikasi ini tentunya menggunakan aplikasi-aplikasi yang harus diinstal, dan yang lebih terpenting adalah kita harus memahami bagaimana cara menggunakannya. Kemudian sulit mengekspresikan emosi. Ini relatif ya anak-anak. Ya, contohnya ketika kita sedang melakukan komunikasi daring ya, ini sudah menjadi hal yang kemarin kita merasakannya ya. Bapak Ibu guru ngajar di rumah benar-benar membuka web kamera, tetapi kalian tidur dengan lelap. Kemudian kameranya, videonya direkam terlebih dahulu sehingga kelihatan kalian sedang online gitu. Jadi kadang-kadang ya, karena kita berbiasa bisa bertatap langsung, kita sering terjadi salah paham antara pengirim dan penerima pesan. Makanya di sini sulit untuk menebak ekspresi yang diterima oleh penerima pesan. Terutama lagi belajar ya, kita nggak tahu gitu apakah siswa-siswa kita ini sudah mengerti atau belum apa yang disampaikan. Ini salah satu keburukannya.
Kemudian ancaman data privasi yang tersebar. Ketika kita ingin melakukan komunikasi daring menggunakan platform atau aplikasi tertentu, ini kan diperlukan data diri. Nah, hal ini juga berbahaya karena jika data yang bersifat private ini banyak orang yang nge-hack istilahnya dan disalahgunakan oleh banyak orang, seperti misalnya kita diminta nama, email, atau bahkan ada yang menyebutkan nick dan lain-lain. Makanya kalian harus hati-hati ya kalau melakukan komunikasi daring. Kemudian manfaat daring ini pertama tentunya untuk berkomunikasi, yang kedua digunakan juga untuk media dagang. Anak-anak sekalian, sekarang Babe lihat ya di Facebook di mana-mana itu ibu-ibu jualan itu menggunakan Facebook Live ya, daring, bisa langsung tawar-menawar di situ. Kemudian langsung di-shoot barang dagangannya. Kemudian bisa digunakan untuk bisnis, sama mungkin dengan yang di atas. Mempermudah pembelajaran, nah, jika sudah dibuatkan video dimasukkan dalam YouTube, kalau kita lupa kita bisa mengulang, kita nonton ulang ya. Beda dengan kalau bapak ibu guru yang mengajar di sekolah, kita ketika berdiri kemudian istirahat masuk lagi sudah lupa, apalagi besoknya udah lupa banget. Kemudian sebagai sarana e-banking, sekarang e-banking sudah menggunakan cara-cara ini anak-anak ya. Jadi internet banking ini dimudahkan juga untuk nasabah-nasabah yang akan membuka misalnya rekening baru. Jadi kita tidak usah datang ke bank, kita bisa lakukan secara daring. Kemudian media hiburan sudah jelas, kita kenal ada YouTube, ada TikTok dan lain-lain ya. Bahkan bisa hiburan ini dengan daring bisa live ya, bisa live langsung. Nah, kemudian bisa mengakses informasi dari manapun dan kapanpun. Jadi dunia dengan adanya koneksi internet dengan jaringan ini, kita bisa mengakses dari negara manapun. Baik, anak-anak sekalian, mungkin itu pokok bahasan yang Babe sampaikan mengenai daring. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan silahkan Babe buka forum untuk pertanyaan.